Arias DJ. Halo guys, Honda Karisma slip engine. Motor jarang pakai slip engine. Jika motor kalian Honda Karisma, nanti speknya akan saya bongkar apa-apa aja sih slip engine 200 di Honda Karisma. Tentunya berbeda dengan Jupiter. Jadi ikuti terus videonya. Halo, assalamualaikum, selamat siang, kembali lagi di channel Diko Racing. Kali ini kita akan review slip engine bermesin Karisma 200cc ini. Sebelum kita review, kita tanyakan dulu kenapa alasannya lebih memilih ke Honda Karisma untuk slip engine 200cc. Oke guys, di sini ada Mas Marso sama Pak Bawor. Kita tanyakan sama Pak Bawor, gimana Pak Bawor alasannya milih slip engine 200cc mesinnya Honda Karisma, Pak? Selamat pagi Mas. Dari TV mana ini wawancara hari ini? Dari TV sebelah, Pak. Ya. Oke, sekarang lagi musim slip engine. Cuman kebanyakan slip engine Jupiter ya. Iya. Karisma ya ada tapi jarang. Oke. Kenapa disebut slip engine? Kamu tahu apa enggak? Slip engine mesin tidur, Pak. Ya, mesin tidur. Kenapa disebut 200cc? Karena berkapasitas 200cc mesinnya, yang jelas. Bentar. Oke. Alasan pilih Karisma, jadi Diko Racing itu bukan bikin motor balap untuk liaran atau untuk apa ya? Saya lebih ke memberikan inspirasi untuk kalian yang para fighter beneran ya, kayak para petarung beneran, untuk siapa tahu ada ide dari kita yang bisa berguna untuk kalian nanti ke depan membuat mesin slip engine berbasic Honda Karisma. Terus alasannya pilih Honda Karisma, saya ingin memberikan yang beda. Jangan Jupiter terus, Jupiter sudah banyak yang bikin motor sudah kenceng-kenceng banget. Karisma hanya ada beberapa pasti kelihatan kenceng gitu ya. Tapi juaranya Jupiter terus ya, Chris. Iya, Pak, kebanyakan Jupiter. Ya, karena mungkin waktunya habis banyak di riset Jupiter. Terus kenapa orang jarang garap Karisma? Masuk suruh jawab. Mas Marso, kenapa untuk kali ini mesin slip engine berkapasitas 200cc lebih milih ke Honda Karisma? Alasannya apa, Mas? Alasannya ya kita sering lihat kebanyakan motor Jupiter 5 Jupiter. Nah, kita ingin mencoba pakai mesin Honda Karisma. Gitu. Maksudnya gini, kita membuktikan bahwa dengan Honda Karisma pun bisa kenceng kayak gitu. Walaupun yang dibangun di sini tidak istimewa ya, barang-barang nanti yang dipakai juga tidak seperti punya kalian. Tapi siapa tahu aja modifikasi mesinnya nanti bisa memberikan inspirasi. Oke. Dari sektor apa dulu yang mau diceritakan, Mas? Mesin dulu ya? Iya. Bagian apa? Kayak gini, Pak. Kenapa sih lebih milih Karisma? Pasti kan ada keunggulannya lah. Kenapa nggak lebih main ke Jupiter? Ya, Karisma basic spek mesinnya itu stroke-nya udah 57,9. Jupiter kan masih 54.
Artinya untuk bisa mencapai cc 200 di Karisma hanya butuh piston 66 ya, 66 mili. Kalau kamu pakai Jupiter kamu akan butuh piston 68. piston lebih berat dibanding yang 66. Terus sehingga apa? Jika piston lebih kecil tidak sebesar jika kamu menggunakan Jupiter, pasti gesekan tidak terlalu panas, tidak seperti waktu di Jupiter. Juga memang dari pabriknya ini sudah diciptakan 125 cc dengan bentuk blok, bentuk silinder head yang memang untuk 125 cc. Dari segi pendinginan, sirip-siripnya dia lebih lengkap dibanding Jupiter. Nah, Jupiter basic dari pabriknya itu 110. Jadi untuk masalah dingin harusnya Karisma lebih dingin. Ditambah lagi ruangan chamber, ruangan kubah Karisma yang tidak lurus atas bawah, bentuk klepnya itu dia miring. Kenapa seperti itu? Untuk efisiensi volumetrik bahan bakar yang dibakar di dalam ruang bakar. Nanti kita akan lihat ke dalam, kita akan kupas semua. Alasan menggunakan Karisma yaitu apa? Kalau saya sebenarnya ini mesin sudah siap, mesin sudah ready dari pabrik pun sudah, desainnya sudah bagus, performanya gitu. Terus alasan kenapa orang-orang jadi jarang garap Karisma? Kira-kira apa? Risetnya Risetnya ya. ya risetnya mungkin risetnya lebih mudah, mungkin lebih mudah pakai Jupiter dibandingkan Karisma gitu mungkin. Spare part Pak, susah enggak? Betul, dari urusan spare part. Bagaimana mau riset kalau spare partnya aja susah? Maksud apa? Maksud Pak? Jupiter harus ngerubah templar dari sepatu ke roller. Karisma udah roller dari sananya. Nah, tapi sebenarnya ada batasan, mesin Karisma tidak bisa se ekstrim Jupiter. Sebenarnya seperti itu. Jika nanti kalian lihat bagian head, bagian apa, tidak bisa se ekstrim Jupiter. Harus merubahnya banyak banget. Jupiter model Templar RRA dia karakter langsung berubah. Nah, sedangkan Karisma sudah RRA. Walaupun RRA-nya berbeda dengan Honda Blade gitu ya, dia berbeda. Tapi kan basicnya udah roller dari sana, sudah minim gesekan. Tapi ada sesuatu yang nanti akan terbatas, mentok di sini, di sana, di sini, di sana. Contoh kayak misal Jupiter kalian bisa pakai klep lebar-lebar banget. Di Karisma susah. Susahnya kayak apa nanti kalian lihat. Terus berikutnya apa? Yo, Karisma ini loh, menarik, tidak umum, tidak biasa. Biasa Jupiter, sekarang Karisma. Tapi nggak ada keinginan buat seperti orang-orang lain gitu Pak. Lah daripada ribet bikin Karisma itu bikin Jupiter aja. Nggak kepengen bikin Jupiter Pak. Ya, saya punya Jupiter. Tuh, Mantap. Itu speknya 200 juga Pak. sama. Jadi tujuannya itu tadi. Saya nggak cari menang-menangan. Saya nanti ini motor jadi kalian nonton semua yang dimodif di mesin ini gitu ya, sampai motornya jadi, sampai motornya bisa lari. Kalian suka motor saya, kalian bayar boleh. Terus motornya dibeli ini ya bodoh. Karena apa? Saya nggak main menang-menangan lah. Menang-menangannya buat apa sih? Lebih baik saya berbagi ini aja, inspirasi. Menang-menang nanti di event kan pasti ketahuan timenya berapa, juara berapa kayak gitu. Terus kelihatan di situ Mas, kamu boleh muter-muter nonton speknya sana. Apa yang kamu ingin tadi setelah kamu lihat di kameramu itu yang berdiri di belakang motor di syuting juga speknya apa nanti saya ceritain. Oh ini Pak. Iya. Oh ya siap.
Mas Marso, Baik. bisa dibantu? Saya kepengen review dari luarnya dulu ini ya. Dari bagian yang kelihatan dulu nih Mas. Pengapian nih. Pengapian ya. Kebetulan kita menggunakan Restore ya. Restore produk 2 punyanya Jupiter. Ya bisa ditekati gitu loh, bisa di setting-setting. Terus Kenapa Jupiter? kenapa Jupiter? Jadi kebetulan ya motor kita kan ada Jupiter, ada Karisma, ada Mio biar bisa kepakai semua. Gitu, ngirit. Gitu guys. Terus dari apa lagi ya? Jadi Dari seandainya satu motornya 3 gitu apa? iya, setidaknya 1, motornya 3. Ini kan di dalamnya ada namanya Wis liyane. next guys. Apalagi Mas Krisna? Ini CDI pakai apa Mas? Sedai pakai Jupiter Mas. Mereknya? Restore produk 2. Karbu nih. Untuk Karisma 200 ini karbu pakai apa Mas? Pakai PWK. Ya, Kalau untuk ukurannya? ukurannya 34. PJJ berapa mas? Nggak tahu. Jadi, saya nanti kita buka. Masalahnya ini motor ya asal nyala. Asal nyala. Settingannya belum ketemu semua. Untuk knalpot kali ini di Honda Karisma 200 pakai apa ini Mas? Pakai knalpot Digo Racing guys. Kalian bisa order nanti kalau misalnya pengen knalpot kayak gini di Digo Racing. Mas Marso mau tanya nih. Sebelum lihat detailnya mesin seperti apa, kira-kira berani nggak bersaing sama Jupiter ini Mas? Kalau yang ini berani karena ya yakin lah ini bisa ngimbangin Jupiter. Berani nih Mas. Tanya lagi terkait ini kan kita ada Jupiter ada Karisma. Ya. Menurutmu mungkin kamu udah nyoba atau belum saya nggak tahu ya. Nah, Karakternya sama Jupiter bedanya gimana? Ada bedanya nggak karakter Karisma sama Jupiter? Pintu takon lanang ya. pasti ada bedanya Mas. Pasti ada bedanya. Karena ya kalau aku rasa sih kalau yang ini lebih smooth tapi lebih nendang. Iya, powernya smooth tapi nendang ngejet lah bahasanya, ngejet banget. Nah, ini ya mungkin dari segi mesinnya gede ya. Jupiter gimana? Kalau Jupiter galak Sama nendang bedanya apa? galak itu bedanya gini. Marah-marah terus. Enggak. Galak itu sentakannya lebih but gitu loh. Sentakannya lebih liar kalau Jupiter. Kalau ini semut tapi lebih ngejet loh. But gitu loh. Gitu. Dah. Kenapa sekarang pada tidak mau nggarap Karisma atau jarang yang bikin Karisma? Kalian lihat dari segi rangka. Rangkanya kayak meja gosokan kayak gitu guys. Kayak meja setrikaan rangkanya gede-gede, kotak-kotak. Kalian bandingkan dengan Jupiter sana sebelah, nonton sebelah boleh. Rangkanya sudah kecil banget. Futuristik. Ya, rangka belakangnya dan jelas sesuai dengan jawabnya. Di Karisma lihat gimana caranya itu coba. Iya, benar ya. Satu, tidak menarik dari tampilan. Karena regulasinya di Indonesia itu rangka standar, tidak boleh dipotong subframe belakang ganti aluminium, tidak boleh. Tapi andai kata ini mau dirubah juga ujung-ujungnya modelnya sama dengan Jupiter. Jadi ada dua macam, ada yang suka tampilan, ada yang suka memang dia ngerti banget karakter mesin. Ada yang suka Jupiter karena mesinnya, ada yang suka Jupiter karena rangkanya, ada yang suka Karisma karena mesinnya.
Bahkan ada yang suka orang lain pakai Jupiter, saya harus karisma lah. Saya kan suka yang beda. Itu alasannya. Tapi sebenarnya banyak jalan menuju Roma. Kamu mau naik motor apa aja bisa. Tinggal bagaimana caranya. Intinya ngerjain Jupiter dengan ngerjain karisma itu berbeda. Caranya berbeda, karakternya berbeda. Ada istilah flow, ada istilah kapasitas. Flow cepat, kapasitas banyak. Mau yang milih yang mana, mesinnya beda-beda. Oke, jadi ada motor yang klepnya harus besar-besar, ada yang tidak perlu besar karena desain portingnya, desain headnya sudah untuk mendukung dia mendapatkan kapasitas volume yang lebih banyak tanpa harus klep yang besar-besar. Oke, terus apa lagi? Sebelum dibongkar ini ya Pak, sebelum kita tahu detail dalamnya seperti apa, boleh nggak sih Pak kasih tahu sedikit dalamnya itu pakai apa, roller apa, klepnya pakai apa, piston apa? Siap. Tadi kalian sudah nonton di awal, itu cuplikan nanti video nyala itu di setiap video ke belakang saya bahas tentang apa saja yang ada di dalam ini. Video itu ada. Tadi yang kalian dengar di situ adalah kondisi knock-on as standar. Karburator PWK 34, mindset 135, pilot jet 45. Piston pakai 65 Moto One. Power clap Jepang. Clap Moto One. Batangnya 5,5. Kenapa 5,5? Bloknya bekas. Bos clapnya udah 5,5, jadi saya bikin yang 5,5. Bagus mana sama yang 5 sama yang bagus yang 4,5. Tidak menghalangi flow di dalam lubang porting. Terus gearbox sudah full kompetisi, rasio ya full kompetisi, sistem kopling standar, balancer sebelah kanan saya pakai 800, untuk magnet saya pakai 700, rotor CDI Pro Drag mapping standar dari kardusnya. Saya belum rubah pickup angel, pulser angel, belum rubah sama sekali, baru nyala langsung tempel. Terus knock-on as standar knock-on asnya. Saya belum main di knock-on untuk memastikan pengapian saya, karburator saya berfungsi dengan baik. Butuh knock-on standar. Itu yang saya pakai tadi, yang kalian dengar suaranya itu adalah knock-on standar. Apalagi kuil Mio, copotan motor Mio saya itu standar Mio. Ya, nyala ya. Nggak usah pakai wayset ya. Kenapa orang pada beli wayset? Kenapa orang pada beli ini itu? Itu hanya untuk mengoptimalkan aja. Sebenarnya apa? Ada yang nggak perlu tinggi-tinggi, tapi kalian pasang yang terlalu tinggi, akhirnya pistonnya bolong. Dan makanya pilih sesuatu itu yang pas, bukan yang wah. Belum tentu yang wah itu cocok buat kamu. Terus apa lagi yang kamu mau tanya, spek mesin apa? Untuk tingkat kesulitan ya Pak, Ya, kan pasti berbeda lah ya. Jupiter sama karisma kan berbeda. Untuk tingkat kesulitan, sulit yang mana sih Pak untuk mencapai kapasitas mesin 200 cc slip engine? kesulitan untuk mencapai cc saya rasa sama. Intinya yang itu bakal piston 66, yang itu 68, yang ini 66 maksimal. Udah sama aja. Cuma mungkin nanti di bagian kepala piston yang agak susah. Karena bentuk klepnya miring, tidak lurus atas bawah gini, klep in dan klepnya ya ini miring kayak gitu. Nah, nanti nyowak pistonnya agak susah. Saya untuk tukang bubut yang biasa bikin coakan piston karisma ya pasti ngerti, sudut-sudutnya pasti tahu. Bahan bakar Pak, dengan spek seperti ini pakai apa bahan bakarnya? Bahan bakar pasti bensol, pasti pakai Avgas.
Kompresinya ini ada di kompresi statisnya ada di 1:18. Tapi itu kan masih nanti dikurangi dengan menggunakan noken yang durasinya lebar sehingga innya menutup lebih lama sehingga kompresinya pasti akan turun. Makanya tadi terasa bagaimana rasanya ini dengan noken standar itu di syuting kayak ini. Caranya rasanya itu seperti apa? Kamu cerita yang panjang dan berat banget, guys. Jadi nyalanya itu berbeda dengan pakai udah noken yang udah dibuat ya. Jadi kalau noken standar pasti angkatannya itu lebih beratnya, waduh ampun, harus pakai sarung tangan. Gila. Karena ya mungkin durasinya lebih apa ya bahasanya ya, lebih padat tuh mungkin ya. Ini yang durasi lebih padat, lebih baik, guys. Durasi lebih besar apa lebih kecil, Pak? Lebih besar apa lebih kecil? Syuting mana? Besar apa lebih kecil, Mas? Lebih kecil mas, karena masih standar. Kalau udah di body boy lu durasi lebih besar dari komandan gembes. Kalau enteng kalau ditarik gitu. Maka judulnya sih tadi ini review spek. Jadi speknya ya umum, tidak aneh-aneh. Speknya 200 cc intinya struk standar. Berarti pistonnya 66 gitu ya. Tapi saya pakai 65 ini. Spek apalagi noken A standar. Karbu PWK, air klep Jepang. Klepnya 31, klepnya cuma 32, 3228. Kecil-kecil buat ya, Pak, klepnya, Pak? Klepnya kecil, beda sama Jupiter itu 35, 30. Yang ini 31, 27 apa kayaknya. Kalau standar itu suaranya udah kayak gini ya. Apalagi nanti nokennya udah dimodif Nah, gimana? kamu tahu kenapa Marso bilang noken standar kok suaranya kayak gini? Banyak dari kita, banyak dari kalian yang masih salah kaprah. Pokoknya asal motor suaranya putus-putus ya diomong nokennya udah garapan. Tanya. Iya betul. Apa ya, Mas? Hah? Misal ada motor yang ribet nih suaranya apa nokennya gitu. Iya, Iya. pasti ya gitu. Biasanya ya kayak aku ya sebelum tahu tentang motor ya suaranya patah-patah model itu nokennya standar tapi udah dibilang racing gitu guys. Ya. Edi juga gitu ya. Iya, Pak. Edi 155 juga suara padahal peraturan noken standar. Nah, terus yang buat putus-putus itu apa? Tanya Marso. Dari mana so? Selain dari noken yang Selain dari noken mungkin dari pengapian guys, itu dari pengapian dan settingan kartu mungkin loh guys ya. Banyak pada ahlinya guys. Ya Pak. Jadi yang tadi Marso ngomong, ini padahal omongannya Marso dibahas. Ini padahal nokennya standar ya guys, tapi suaranya udah kayak gitu. Berarti suara kayak gitu dihasilkan dari noken kan, menurut dia? Iya. Tanyain lagi biar tanggung jawab sama omongnya coba. Iya so. Mati gue. Pusing guys, nggak capek. Ya itu nggak nyampe tapi mulutnya udah sampai duluan. Ya, Marso, semakin di depan. Apa itu, Pak, semakin depan, Pak? Oh, banyak bisanya nih. Oke, nanti kita akan bongkar satu-satu sambil ini kemarin sudah saya buat untuk live. Tapi itu asal nyala. Sekarang kita bongkar satu-satu nanti kita akan lihat mana aja yang masih harus dimodif lagi, termasuk untuk bikin nokennya lagi. Nokennya kita akan buat bagaimana suaranya dengan yang sekarang, plus pengapiannya akan kita setting bagaimana suaranya dengan yang sekarang, kalian tahu. Terus Pak. apa? Kruk as. Nah, Banyak yang nanyain. Pasti kan di Racing terkenal sama merubah kruk as. ya Terus yang dilakukan sama kruk as Karisma ini gimana Pak? semua motor saya di sini mau yang manapun kerkasnya sudah saya buat. Istimewanya ya mungkin di situ, bukan terus kerkasnya gede atau berat atau gimana. Intinya kerkasnya pasti pas sekali untuk mesinnya karena saya yang buat semua mesinnya. Banyak yang pada nggarap kerkas ke sini ya saya bisa buat tapi mungkin
tidak 100% pas karena saya nggak lihat semua mesinnya. Mereka hanya cerita spek saya begini, saya buatkan. Tapi kalau yang ini saya jamin pasti pas, seperti SPBU. Udah, mau ngobrol apa lagi? Ada yang mau ditanya lagi nggak, Mas Lanang? Ini kita cuma ngobrol-ngobrol doang. Pak, tanya lagi Pak. Krek as dirubah, ini dirubah. Seberapa ngaruh sih Pak krek as dirubah Pak? Seberapa ngaruh? Bisa dibilang ngaruh, bisa dibilang tidak ngaruh. Maksudnya adalah ada orang bikin mesin tapi kerkasnya nggak kerja, istilahnya gitu. Ya. Kalau di sini mesin tidak terlalu wah tapi kerkasnya pas, sehingga dia bisa lebih kencang daripada yang mesinnya sudah full ekstrim tapi kerkasnya nggak mendukung powernya, gitu loh. Mungkin powernya gede, kerkasnya belum dimodif, kenceng, tapi diem, kalah sama yang ini. Ya, ada yang mau tanya lagi? Kasih tips dan trik untuk Karisma 200 Pak. Mana aja yang Tips dan trik yang perlu diperhatikan lah. saat dimodif, Pak. Saat dimodif Iya. Karisma dengan Peter. ya, untuk penjelasan itu nanti tips dan triknya ada di setiap bagian. Jadi nanti saya akan bahas mulai dari dialing dulu ya, berapa sih timing standar Noken As Karisma. Terus saya akan bongkar semua headnya, isinya apa aja. Nanti di situ ada tips dan trik dan trik banyak sekali. Jadi ikuti terus videonya. Besok kita akan dial dulu Noken As standar Karisma. Oke? Ditutup sok. Oke guys, ikutin terus channel Digo Racing. Dan jangan lupa kopi dan bawa buku. Oke, terima kasih.